Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 180107. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja saya, yaitu menganalisis perusahaan yaitu Karoen Pokpen yang ada di Indonesia. Kemitraan PT Karoen Pokpen ini itu membahas suatu tentang peternakan, yaitu ayam broiler, nanti pengolahannya dan lain-lain. Untuk kerjasama kemitraan ini itu cukup simpel sih. Yang penting itu kita itu biasanya itu ada modal lahan, kan ini Karoen Pokpen ini kan tentang ayam peternak itu loh. Dan yang kedua itu untuk pembangunan kandang, dan ketiga itu perlengkapan kandang. Jadi perlengkapan yang sudah ditentukan, dan tenaga kerja. Itu untuk untuk nanti pengolahannya gitu dari kita kandang tersebut. Kalau misal kita udah semua itu ada, kan itu kita itu itu kan punya ayam sendiri itu, nanti bisa kerjasama dengan kemitraan dari PT Karoen Pokpen sendiri, nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi itu harus yang sesuai gitu loh dari apa yang kita itu jalankan. Jadi untuk produk dari Karoen Pokpen sendiri itu itu berawal dari hulu sampai hilir. Yang pertama itu ada pakan ternak, itu pakan ternak ya, ada jagung, ada katul dan lain-lain. Yang kedua itu bibit ayam. Jadi dari Pokpen sendiri itu itu bibit ayam itu satu hari, itu langsung itu dijual gitu loh, untuk ke konsumen itu. Yang kedua itu peternak broiler, itu peternak broiler, ayam broiler. Yang ketiga itu ayam olahan, itu ayam yang sudah diolah gitu, nantinya itu untuk di warung-warung gitu loh. Maksudnya nanti kita dari Pokpen ini udah menyetor ayam, jadi langganan gitu, untuk setor ke warung tersebut. Untuk warung tersebut itu diolah dan menjadi ayam, yang nanti pada jual belikan itu. Yang terakhir itu ada minimarket. Jadi minimarket ini ya contohnya itu ya pengolahan, hasil pengolahan yang ayam, atau bisa pakan ternak, atau pakan ternak juga bisa, tapi jarang-jarang sih. Tapi lebih banyak itu ya daging-daging. Misal daging sehat ini dari ayam broiler, dan salah satunya itu yang terakhir itu yang sering ditemui itu tentang produk sosis. Itu biasanya itu banyak, itu produk sosis yang bermerek Cam. Itu dari yang dihasilkan itu dari Pokpen. Ada 5 pabrik pakan ternak. Yang pertama itu ada di Sumatera Utara, bisa dilihat itu peta dari Sumatera Utaranya, dan Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi pakan ternak ini tersebar di 5 daerah tersebut. Dan nantinya itu kan itu dibagi menjadi beberapa unit kan itu. Nanti ada yang ini pakan ternak, dan yang di Jawa Tengah, di Banten, dan kalau nggak salah itu Jawa Timur. Itu tentang pengolahan
ayam boiler. Nah itu pabriknya gitu. Dan selanjutnya itu kan terbagi menjadi beberapa unit. Nah itu ada 4 unit. Nah, salah satunya kan ya tadi pertama itu pakan ternak. Nah, jadi dari Pokpen sendiri itu kan memproduksi yaitu pakan ternak. Nah, ini bisa bekerjasama dengan usaha-usaha mikro kecil lah nanti di beberapa pasar. Nah, itu untuk distribusi dan lain-lain. Pokpen sendiri itu kalau itu sebagai produsennya itu. Dan pengembang biakan ternak. Jadi pengembang biakan ternak mengembangkan ya menternak ini ayam-ayam broiler gitu. Yang ketiga itu pengolahan ternak. Yang udah disebut tadi pengolahan ternak yaitu diolah menjadi daging gitu. Yaitu salah satunya kan ya sosis dan kantong plastik. Jadi dari Pokpen sendiri juga mengeluarkan produknya itu kantong plastik yang berbentuk yang mereknya itu Tiger. Karena salah satu dari Pokpen ini kan logonya tentang tentang binatang buas. Jadi dari Pokpen ini juga terus bersaing itu dengan bagi perusahaan-perusahaan lain itu untuk terus bagaimana dari Pokpen sendiri ini nantinya itu bisa bertahan dan bisa berkembang. Komennya salah satunya itu tetap maju terus gitu. Jadi untuk profil PT Karwen Pokpen ini itu didirikan itu di Indonesia, itu yang awalnya itu namanya PT Karwen Pokpen Indonesia Animal Feed Milk Outdoor Limited, dan sekarang itu Karwen Pokpen Indonesia. Yang kedua itu tentang pasaran, yaitu memasarkan makanan olahannya di bawah beberapa merek, antaranya Lion Golden Vista Camp, yaitu salah satunya itu yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang sosis itu. Yang ketiga itu kerjasama dengan pemeliharaan ayam broiler dalam pola inti plasma. Kerjasama dengan pemeliharaan ayam broiler yaitu ya yang udah saya jelaskannya di awal tadi, itu tentang kemitraan. Itu kemitraan kita kerjasamanya dengan pemelihara ayam broiler, di mana itu kan kita misal contohnya saja ya kita punya sendiri itu ayam di rumah. Nah itu nanti untuk untuk ya misalnya untuk pengolahan itu kita itu ya kerjasama gitu loh dengan PT. Nah ini biar kita tuh bisa mendapat keuntungan itu loh. Dan itu salah satunya itu ya profit itu sendiri. Dalam kerjasama Pokpen ini yaitu itu menyediakan itu sarana produksi ternak, ya bibit ayam tadi, ya pakan obat-obatan juga bisa itu. Dan kalau dalam kerjasama ini kan tetap juga memberikan bimbingan teknis itu loh untuk tenaga-tenaga profesional untuk yang akan mendampingi peternak. Bagaimana nantinya itu peternak sendiri itu bisa lebih baik itu untuk pengolahan mengolah ayam tersebut itu loh. Memberikan bimbingan teknis mulai dari pemilihan lokasi peternakan, ya lokasinya itu harus strategis dan sesuai komen itu misal struktur tanah kan juga mungkin juga bisa sih. Kalau struktur tanah kan itu bisa berpengaruh dengan kondisi hangat dan enggaknya itu loh. Tapi yang penting itu perawatannya. Itu konstruksi bangunan kandang, yaitu nanti bangunannya yang bagaimana biar misal sirkulasi udara itu tetap misal masuk atau dan sebagainya.
kebutuhan peralatan kandang, dan itu yang pertama manajemen pemeliharaan. Dan Korean Pokpen sendiri ini membantu pemasaran hasil produksi saling menguntungkan. Salah satunya kan itu dari PT sendiri kan juga menguntungkan dari plasma tersebut, dan plasma tersebut itu juga untung gitu loh, karena bekerja sama dengan PT Korean Pokpen ini. Salah satunya kan bisa membuat peternak dapat terlindungi dari fluktuasi harga. Itu kan bisa tahu gitu loh, bisa tuh harga-harga pasaran atau apa dan lain-lain itu loh, sehingga pendapatan peternak itu lebih terjamin daripada tidak bekerja sama gitu loh. Dan kemitraan ini tuh kalau dibilang itu dari Pokpen sama kemitraan plasma ini kan masa aman itu loh, karena kan dari itu kan memperoleh harga sesuai dengan yang disepakati dari PT tersebut dan plasma tersebut itu loh, sehingga peternak itu dipastikan ya tetap untung. Dan selanjutnya itu tentang strategi bisnis. Jadi strategi bisnis kan memajukan usaha sehingga menjadi berkembang dan maju. Dimana kan dari PT Korean Pokpen ini kan tetap ya memajukan usahanya itu loh. Jadi kan tadi membuat suatu produk-produk itu komen itu intinya itu tidak kalah bersaing dengan PT-PT yang lain. Intinya kan menjadi berkembang dan maju tersebut. Komen itu tidak tertinggal gitu loh dari strategi Pokpen sendiri ini. Kalau manfaatnya kan itu bisa banyak sekali, membantu para pebisnis itu dapat mengetahui arah pengembangan usahanya, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan, dapat memperluas usaha dan lain-lain. Untuk strategi bisnis kan salah satunya itu jenisnya yang satu itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang dilakukan perusahaan organisasi guna memperluas jumlah pasar dilayani atau yang ditawarkan. Ya kembali lagi ke PT Korean Pokpen ini kan tadi produk-produk itu pemasarannya itu udah bekerja sama dengan kemitraan plasma, bekerja sama satu sama lain itu loh, berkemitraan. Dan untuk layanan produk-produknya itu pun juga nggak cuma satu produk gitu loh, dan juga layanannya kan juga nantinya akan menjangkau lebih luas dari produk-produk tersebut kan. Stabilitas strategi merupakan organisasi dimanapun terus melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang. Yaitu kalau dibilang itu dari Korean Pokpen ini kan terus tetap berinovasi gitu loh, gimana tuh melayani pelanggan atau konsumen itu dengan senyaman mungkin dan menawarkan produk atau layanan yang sama, intinya itu mempertahankan pangsa pasar dan produknya dari Pokpen sendiri ini. Salah satunya kan juga merek itu juga berpengaruh juga ya, itu pembaruan ya misal produk-produk yang misal udah misal lama itu loh, tidak untuk pasarannya juga udah misal bisa dikatakan itu sulit atau itu bisa diperbarui itu untuk inovasi. Tetap selalu berpikir kreatif, itu yang utama memang. Untuk berpikir kreatif utama menggunakan jenis produk yang akan diproduksi, dan tetap jangan putus asa dan tetap kalau inovasi dan baiklah dalam berani mengambil risiko, karena itu memang sangatlah penting
dan bersifatlah terbuka, berpikir terbuka, bukanlah tertutup, karena emang tertutup itu kurang baik. Dan misalnya yang terakhir itu kan tetap tetap pasar baru itu kan juga akan tercipta nantinya. Yang paling dari PT Karwan Pokpen ini kan bagaimana tuh terus untuk riset yang andal itu terus menerus dilakukan untuk membuat formulasi yang baru, dan pakan ternak dengan tetap kuncinya itu tetap riset dan pengembangan. Itu memang sangat penting untuk agar mengetahui dan nantinya kita akan menciptakan hal-hal yang baru yang belum misal perusahaan lain itu belum melakukan gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dan analisis dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.